Soal yang kedua adalah sebuah sinar dengan panjang gelombang 589 nanometer menjalar di udara dan menumbuk permukaan yang licin. Permukaan licin ini adalah permukaan dari kaca ya. Permukaan licin yaitu balok kaca. Pada sudut 30,0 derajat. Tentu sudut ini terhadap normal ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan sudut pembiasannya. Kita tidak bicara pantulan ya di sini karena ini adalah soal di mana sinarnya datang ke balok kaca, dia masuk ke dalam kaca. Sehingga kita tidak lagi bicara pantulan tetapi kita bicara pembiasan. Nah, ilustrasinya bagaimana? Kira-kira seperti ini ya, bahwa kalian bisa gambar terlebih dahulu kalau masih bingung. Misalkan ini sebuah permukaan kaca, misalnya ya, balok kaca, balok kaca yang dimaksud. Kemudian sinar datang normal, ini garis normal yaitu tegak lurus. Dan sinar yang datang ini membentuk sudut datang. Nah, seperti ini. Sudut datangnya kita beri nama theta misalnya ya. Atau theta 1 gitu. Dibiaskan itu artinya setelah dia masuk ke dalam bidang atau balok kaca ini, maksudnya pembiasan itu adalah arah cahayanya dibelokkan sedikit, berubah seperti ini ya. Dan sudut yang dibentuk dengan normalnya didefinisikan kalau yang di atas tadi ini, kalau yang di bawah ini theta 2. Diberitahu pula bahwa indeks bias di udara ini dengan kaca itu berbeda ya. Kalau kaca indeks biasnya N2, kita tuliskan kalau udara misalnya N1 gitu. Nah, tentu kita ingat dari hukum pembiasan bahwa ada hubungan seperti ini. Kalau kita hitung sin theta 2 dibagi dengan nilai sin theta 1, maka ini hasilnya adalah sama dengan laju rambat cahaya di medium 2, yaitu kaca, dibagi laju rambat cahaya di medium 1. Ini kita sebut dengan hukum pembiasan. Ini biasanya diturunkan menjadi hukum Snellius ya, atau hukum Snell gitu, yaitu indeks refraksi atau indeks bias dari medium 1 yang datang dikalikan dengan sin theta 1
itu sama dengan indeks bias medium 2 dikalikan sin theta 2. Nah, ini adalah hukum Snell. Sementara yang di atas adalah hukum pembiasan. Nah, dengan menggunakan hukum ini kita bisa langsung menghitung ya berapa sudut yang dibentuk dari cahaya yang keluar atau cahaya yang masuk di dalam balok kaca. Kita langsung jawab sebelah sini, yaitu sin theta 2 sama dengan N1 dibagi N2 dikali sin theta 1. Ini sama aja dengan hukum Snell ya, cuma diubah urutannya. Nah, kalau kita hitung theta 2-nya, ini artinya kita gunakan di kalkulator sin minus 1 ya, ada simbolnya di kalkulator, itu N1 dibagi N2 sin theta 1. Nah, N1 itu adalah indeks bias di udara, yang mana kalau udara itu nilai N1-nya adalah 1. Sementara kalau kaca, nanti diberitahu di soal biasanya, kalau kaca ini indeks biasnya N2 itu adalah 1,52. Jadi ada sedikit perbedaan ya dengan udara. Dengan demikian kita bisa langsung masukkan di persamaan ini, yaitu 1 dibagi 1,52 dikali sin. Nah, theta 1 adalah sudut yang datang, yaitu 30 derajat. Jadi silahkan menggunakan kalkulator. Yang penting di kalkulator kalian harus tahu bagaimana cara mencari sin minus 1 dari suatu nilai ini ya. Yaitu ini kalau dihitung di kalkulator harusnya kalian dapatkan sekitar 19,2 derajat. Jadi 30 derajat sudut yang datang masuk di kaca, sudut yang masuk itu adalah 19,2 derajat. Ini artinya theta 2 lebih kecil dari theta 1. Biasanya memang selalu seperti ini ya, kalau di dalam masuk ke suatu bahan gitu. Nah, ini baru pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tentukan laju cahaya saat memasuki kaca. Nah, persamaan untuk laju cahaya, ini saya tuliskan di samping, laju cahaya dalam suatu bahan ya. Laju cahaya di dalam suatu bahan, itu adalah V lajunya, yaitu kecepatan cahaya dibagi indeks bias bahan tersebut. Sehingga kalau kita hitung laju cahaya saat di dalam kaca, maka tuliskan C dibagi indeks bias dari kaca. C sendiri gampang diingat ya, 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per detik dibagi dengan indeks bias di kaca tadi diberitahu nilainya 1,52. Sehingga kita dapatkan nilai 1,97 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kalian lihat cahaya ketika masuk di dalam kaca geraknya lebih lambat ya. Di sini 1,97, sementara kalau di udara atau ruang hampa 3. Jadi hampir mendekati setengahnya ya, lebih lambat begitu. Bukan setengahnya sih, ini masih 10 pangkat 8 ya, ordernya masih sangat besar, tapi ini berkurang sedikit 1,97. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah berapakah
panjang gelombang cahaya dalam gelas. Nah, untuk menghitung panjang gelombang cahaya ini hampir mirip ya dengan kecepatan. Jadi kalau kecepatan tadi V, panjang gelombang adalah lambda. Lambda di dalam suatu bahan itu adalah lambdanya saat di luar bahan dibagi indeks biasnya. Jadi tadi di soal lambdanya diberitahu ya, 589 nanometer. Jadi panjang gelombangnya di dalam bahan adalah panjang gelombang di luar bahan dibagi N, indeks bias, yaitu 598. Jangan lupa satuannya tetap nanometer, boleh dibagi 1,52. Ini hasilnya adalah 388 kalau kalian hitung di kalkulator ya. Jadi panjang gelombang cahayanya berkurang begitu saat dia memasuki suatu bahan yang indeks biasnya berubah. Nah, begitu kira-kira untuk soal yang kedua. Boleh disimak kembali nanti di rekamannya.